Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Prihanto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lintang Ikhtiar Dwi Mawarni dengan 3 digit NIM akhir 031 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas A. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah komputer. Sebelumnya, mari kita ulik terlebih dahulu. Apa itu komputer? Pada awal penemuannya, komputer memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sekarang. Hingga dari generasi ke generasi, komputer mengalami bentuk dan ukuran yang jauh lebih sempurna seperti sekarang. Komputer sendiri berasal dari kata computare yang berarti hitung atau alat hitung. Komputer dalam artian lain berarti peralatan elektronik yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bekerja antara satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan informasi berdasarkan program dan data yang ada dalam membantu pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, bagaimana perkembangan komputer dari generasi ke generasi? Generasi pada komputer sendiri ada 5, yaitu generasi pertama di tahun 1941 hingga 1959, generasi kedua 1959 sampai 1965, generasi ketiga 1965 sampai 1972, generasi keempat 1971 hingga 1980, dan generasi kelima yaitu sekarang hingga masa depan nanti. Mari kita ulik terlebih dahulu generasi pertama. Di generasi pertama ini kita akan membahas yang pertama ada komputer Z3, kemudian komputer Colossus, kemudian vacuum tube, ENIAC, serta ciri-ciri dan contoh dari generasi pertama. Komputer Z3. Komputer Z3 ini ditemukan oleh Konrad Zuse. Pada awal penemuannya, komputer Z3 digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman serta mengontrol pesawat terbang. Namun, sayangnya, komputer Z3 ini harus rusak dikarenakan serangan dari sekutu, yaitu Inggris. Nah, di pihak Inggris sendiri telah menciptakan sebuah komputer bernama Colossus. Colossus ini diciptakan oleh Tommy Flower. Nah, kegunaan dari komputer Colossus yaitu meretas strategi perang Jerman, serta karena komputer Colossus ini digadang telah memberikan kemenangan kepada sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu vacuum tube. Vacuum tube adalah sebuah teknologi yang berkembang pada masa itu untuk menjalankan sebuah komputer. Vacuum tube ini berfungsi untuk memproses dan menyimpan data sebagai penguat sinyal. Namun, vacuum tube memiliki kelemahan yaitu cepat panas dan mudah terbakar, serta mudah pecah karena vacuum tube sendiri terbuat dari kaca. Nah, komputer pertama pada generasi pertama yaitu ENIAC. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer menggunakan 1800 tabung vakum dan memakan waktu 3 tahun dalam pembuatannya. Mempunyai bobot seberat 30 ton dengan panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Serta ENIAC ini membutuhkan daya listrik sebesar 174 kW. Kemudian ciri-ciri dan contoh dari generasi pertama. Yang pertama adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri dari generasi pertama yaitu memiliki ukuran yang sangat besar, membutuhkan mesin pendingin, membutuhkan daya yang besar,
kecepatannya yang masih terbatas, penyimpanan yang dimiliki kecil, serta masih menggunakan bahasa mesin. Dan contoh dari generasi pertama ini ada pabriknya Univac, IBM, Xerox, Honeywell, serta contoh mesinnya ada ENIAC, Mark II, Exact, Mark III, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas generasi kedua. Di generasi kedua ini, vakum tube telah tergeser dengan penemuan transistor. Nah, transistor ini akan kita bahas nantinya. Kemudian ada juga bahasa pemrograman serta ciri-ciri dan contoh yang ada pada generasi kedua. Transistor. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor. Transistor sendiri merupakan komponen elektronik kecil yang memanfaatkan aliran muatan atau elektron di dalam zat padat kristalin. Nah, transistor sendiri memiliki 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Lapisan pada transistor saling mempengaruhi, berfungsi sebagai penguat sinyal, switch, penguat, dan stabilisasi tegangan. Selain itu, transistor juga berfungsi sebagai penyerahan, mixer, osilator, dan switch atau pemutus dan penyambung sirkuit. 3 lapis dari transistor ini bersifat semikonduktor. Berdasarkan strukturnya, transistor sebenarnya merupakan gabungan dari sambungan 2 dioda. Dari gabungan tersebut, transistor kemudian dibagi menjadi 2 tipe, yaitu transistor tipe NPN dan transistor tipe PNP, yang disebut juga dengan transistor bipolar. Nah, kemudian kelebihan dari transistor ini tidak mudah pecah, bersifat isolator, lebih ringan, kuat, dan tahan lama dibandingkan dengan vacuum tube. Selanjutnya kita akan membahas bahasa pemrograman. Nah, pada saat itu telah diciptakannya sebuah superkomputer. Ada 2 jenis superkomputer kala itu, yaitu large dan stretch. Dan kedua komputer pada kala itu menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Komputer superkomputer memiliki ukuran seukuran lemari, dan saat itu telah ditemukan printer, memori, dan disket. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri dan contoh dari generasi kedua. Ciri-ciri komputer pada generasi kedua yaitu memanfaatkan teknologi transistor. Ukuran komputer generasi kedua lebih kecil jika dibandingkan dengan generasi pertama. Dayanya lebih hemat dan lebih handal, menggunakan bahasa assembly yang dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman, serta penyimpanannya jauh lebih besar. Dengan contoh, yaitu pabrik yang memproduksi ada Univac, IBM, Xerox, Honeywell, dan CDC. Kemudian contoh mesin ada IBM 700, Univac 3, CDC 6600 Super, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas generasi ketiga. Di generasi ketiga ini kita akan membahas IC atau Integrated Circuit, kemudian sistem operasi, serta ciri-ciri dan contoh yang ada pada generasi ketiga. IC. Jack Kilby adalah penemu dari IC atau Integrated Circuit di tahun 1958. IC mengkombinasikan komponen
ke dalam sebuah piringan kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Nah, banyak komponen yang dimasukkan ke dalam satu chip tunggal disebut semikonduktor, dan akhirnya komponen-komponen tersebut berhasil dipadatkan di dalam sebuah chip. Sehingga maksudnya adalah komponen-komponen komputer sebelumnya sangat besar dan terpisah-pisah, hingga akhirnya ditemukannya sebuah IC atau Integrated Circuit, di mana komponen-komponen tersebut dijadikan satu di dalam sebuah chip yang terbuat dari pasir kuarsa. Nah, setelah kemunculan IC, akhirnya banyak perusahaan yang mampu menciptakan sebuah sistem operasi. Terciptanya sistem operasi memungkinkan mesin menjalankan berbagai program berbeda secara serentak dengan program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Nah, sistem operasi yang muncul pada saat itu adalah ada Windows dan Unix. Kemudian ciri-ciri dan contoh dari generasi ketiga, yaitu ciri-ciri pertama, memanfaatkan teknologi sirkuit integrasi, menggunakan chip, ukuran komputer jauh lebih kecil, keyboard dan monitor dengan tampilan OS. Di sini, keyboard dan monitor telah ditemukan, dan monitor tersebut telah memiliki tampilan OS, serta harga komputer jauh lebih murah. Contoh dari komputer generasi ketiga, yaitu ada Apple II, PC, dan Mac PC. Pabrik yang memproduksi IBM, Xerox, Honeywell, NCR, serta contoh mesinnya ada IBM S360, Univex 1108, PDP 8 dan 11, Honeywell 200, RCA, dan Spectra 70. Selanjutnya, kita akan membahas generasi keempat. Di generasi keempat ini, kita akan membahas tentang perkembangan IC, PC atau personal komputer, serta tentunya ciri-ciri dan contoh yang ada pada generasi keempat. Perkembangan IC. Kala itu, perkembangan IC mulai mengalami berbagai inovasi. Nah, semakin lama, sirkuit dan komponen akan semakin kecil, sehingga komponen elektriknya menggunakan microchip. Nah, di microchip ini terbentuklah sebuah papan sirkuit dengan berbagai ukuran seperti LSI, VLSI, dan ULSI. LSI ini menyimpan ratusan komponen, sedangkan VLSI dapat menyimpan ribuan komponen, dan ULSI menyimpan berbagai jutaan komponen. Nah, perusahaan Intel pada kala itu berhasil menciptakan Intel 4004 yang menyatukan komponen komputer ke dalam chip berukuran kecil hingga dapat diletakkan pada seluruh komponen. Komponen komputer tersebut akhirnya dapat berkembang dan dapat diletakkan di peralatan rumah tangga dengan menggunakan electric fuel injection atau EFI. Kemudian kita bahas PC atau personal computer. Selain ada PC,
Kala itu juga ditemukan ada laptop serta palm-top atau komputer genggam. PC atau personal komputer pertama kali diperkenalkan oleh IBM untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Peranti perangkat lunak yang menarik saat itu adalah word processing, spreadsheet, dan video game. Hingga muncul inovasi baru seperti desktop komputer, laptop, dan palm-top. Perkembangan komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Ada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta unit PC pun berhasil digunakan. Selanjutnya, ciri-ciri dan contoh dari generasi keempat. Ciri yang pertama yaitu menggunakan mikroprosesor, mulai menggunakan LSI, VLSI, dan ULSI, sistem operasi dengan konsep Graphical User Interface atau GUI. Kemudian komputer mulai digunakan oleh perorangan, tidak lagi perusahaan, dan diciptakannya mouse, laptop, dan inovasi lainnya. Contoh mesin ada IBM, Honeywell 700, Burroughs 600, Cray 1, Cyber, PC Apple II. Dengan contoh CPU yaitu IBM PC 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, dan AMD K6, Athlon, dan lain sebagainya. Karena di sini mulai diciptakannya PC, maka juga bermunculan serial Pentium dari Intel. Selanjutnya adalah generasi kelima atau generasi masa depan. Komputasi generasi kelima merupakan teknologi komputer yang telah mulai menciptakan dan dikembangkan walaupun belum sepenuhnya terselesaikan. Kebanyakan dari jenis ini masih dalam tahap purwarupa dan hanya akan ada di masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks. Komputer generasi kelima ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu bersamaan. Namun, dari itu kita bahas saja dulu inti perkembangan dari generasi kelima. Inti yang pertama yaitu komputasi atau pemrosesan paralel. Komputasi atau pemrosesan paralel diharapkan bisa mengendalikan pusat pemrosesan yang sangat banyak dengan menggunakan kemampuan komputer untuk bekerja bersamaan dalam satu kesatuan unit. Inti yang kedua yaitu teknologi superkonduktor. Teknologi superkonduktor ini diharapkan memiliki keuntungan yang besar, bisa mengalirkan informasi elektronik tanpa hambatan dalam kecepatan tinggi. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia sehingga dapat berkembang sendiri. Aplikasi nyata dari inti perkembangan generasi kelima yaitu pengenalan suara, pendeteksi radiasi, dan robotika manusiawi.
Dari berbagai jenis perkembangan ini, kita dapat menyadari bahwa semakin lama perkembangan teknologi akan semakin berkembang. Berbagai macam inovasi akan terus bermunculan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tentunya, ini mengakibatkan berbagai dampak, mulai dari hal yang positif hingga negatif. Kita sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran harus bisa memilah dan membentengi diri sendiri dari berbagai dampak negatif tersebut. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.